Ketika Paulus tidak menderita keracunan dan tidak mati, penduduk asli menganggapnya sebagai dewa. Ini adalah contoh janji Yesus kepada murid-muridnya yang dibuat untuk 70 murid yang menjalankan misi mereka. Dibuat untuk para rasul ketika menjalankan amanat agung. Tanda-tanda seperti itu menegaskan kata-kata yang mereka beritakan. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-75 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Dari Malta Menuju Roma. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul 28 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah kami tiba di daratan, barulah kami tahu dari penduduk setempat bahwa pulau itu bernama Malta. Orang-orang di situ menerima dan menolong kami dengan sangat baik. Mereka menyalakan api unggun agar kami bisa menghangatkan badan, karena hujan masih turun dan cuaca amat dingin. Ketika Paulus mengumpulkan ranting-ranting kayu dan menaruhnya ke atas api, seekor ular beracun yang bersembunyi di dalam kayu itu keluar karena panasnya api, lalu menggigit tangan Paulus. Gigitannya menancap kuat sampai ular itu tidak terlepas dari tangannya. Melihat kejadian itu, para penduduk berkata satu sama lain, "Pasti orang ini adalah pembunuh, karena walaupun dia sudah selamat dari bahaya laut, ternyata Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup." Namun Paulus mengibaskan tangannya sehingga ular itu terlepas dan jatuh ke dalam api. Dia tidak merasa sakit apa-apa. Penduduk di situ menyangka bahwa tangan Paulus akan menjadi bengkak atau tiba-tiba dia ambruk dan mati seketika itu juga. Tetapi sesudah cukup lama menunggu, ternyata tidak terjadi apapun kepadanya. Maka mereka berubah pikiran dan berkata, "Wah, orang ini pasti dewa." Tidak jauh dari tempat api unggun itu terdapat tanah milik gubernur Pulau Malta, namanya Publius. Dia mengundang kami untuk menginap di rumahnya. Kami tinggal di situ 3 hari lamanya, dan selama itu dia bersikap sangat baik kepada kami. Pada waktu itu, ayah dari Publius sedang terbaring sakit karena demam dan diare. Paulus menjenguk dia ke kamarnya, dan ketika Paulus berdoa sambil meletakkan kedua tangannya ke atas dia, bapak itu langsung sembuh. Sesudah peristiwa itu, semua orang sakit yang lain di Pulau Malta berdatangan kepada Paulus, dan semuanya disembuhkan. Karena keajaiban tersebut, penduduk Malta sangat menghormati kami. Sesudah 3 bulan di sana, tiba waktunya kami melanjutkan perjalanan, dan mereka menyediakan semua kebutuhan kami. Lalu kami berangkat lagi dengan sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berada di pulau itu. Bagian depan kapal itu berukiran lambang dewa kembar. Kami tiba di kota Sirakusa di pulau Sisilia dan tinggal di sana selama 3 hari. Dari situ kami berlayar ke seberang dan tiba di kota Rhegium di ujung provinsi Italia. Besoknya angin dari selatan bertiup sehingga kami bisa berlayar ke utara dan sampai ke kota Puteoli pada hari berikutnya. Di kota itu kami bertemu dengan beberapa orang saudara seiman. Mereka meminta kami menginap di rumah mereka selama 7 hari. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. Saudara-saudari seiman di kota Roma sudah mendengar berita bahwa kami dalam perjalanan ke kota itu.
Dan mereka datang menemui kami di 2 kampung yang bernama Pasar Appius dan 3 penginapan. Ketika Paulus melihat mereka, dia bersyukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan. Sesudah kami tiba di Roma, pertama-tama Komandan Pompeius menyerahkan para tahanan kepada komandan di markas. Kemudian keluarlah keputusan yang memberi izin kepada Paulus untuk tinggal sendiri dengan selalu dijaga oleh seorang tentara. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berminggu-minggu perjalanan laut yang menakutkan, dimulai dengan angin berlawanan arah di dekat pulau Kreta, dengan angin kencang menunda kemajuan, memperlambat tiba di Knidus, tiba di Teluk Kreta dengan banyak kesulitan. Menghadapi angin kencang dari kereta yang bertiup ke arah Klauda, awak kapal terpaksa menopang kapal, meringankan kapal, melempar tekel ke laut. Tidak melihat matahari atau bintang selama berhari-hari saat badai mengamuk. Akhirnya mendekati daratan, mereka khawatir akan kandas. Mereka memutuskan untuk menjalankan kapal ke pantai jika memungkinkan. Alih-alih menabrak karang atau padang pasir yang menancap haluan. Dengan ombak yang dahsyat memecah buritan kapal, mereka terpaksa berenang ke darat. Dengan beberapa orang mengapung di papan yang lain di bagian pecahan kapal. Meski begitu, semua 276 jiwa menyelamatkan diri dengan selamat ke daratan. Mereka menemukan diri mereka di Pulau Malta, sebuah pulau 60 mil selatan Sisilia, dan di rute utama dari Mira ke Roma. Pemeliharaan Tuhan benar-benar telah membawa mereka melewati badai dan kembali ke jalurnya. Pemeliharaan Allah terus berlanjut saat kita terus membaca tentang yang pertama, perjalanan di Malta. Kebaikan orang di Pulau Malta. Penduduk asli, yakni orang non-Yunani, menunjukkan kebaikan yang tidak biasa. Paulus digigit ular beracun tetapi tidak mati. Penduduk asli menganggap Paulus seorang pembunuh. Meskipun selamat dari kapal karam, keadilan itu tidak akan membiarkannya hidup. Ketika Paulus tidak menderita keracunan dan tidak mati, penduduk asli menganggapnya sebagai dewa. Ini adalah contoh janji Yesus kepada murid-muridnya yang dibuat untuk 70 murid yang menjalankan misi mereka. Dibuat untuk para rasul ketika menjalankan amanat agung. Tanda-tanda seperti itu menegaskan kata-kata yang mereka beritakan. Kebaikan gubernur, seorang warga negara terkemuka, seorang gubernur yang bernama Publius, memberikan perhatian dan mengajak rombongan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Ketika ayahnya terbaring sakit di demam dan disentri, Paulus menyembuhkannya. Hal ini menyebabkan banyak orang lain di pulau itu disembuhkan. Pelayanan yang mereka berikan menyebabkan banyak orang memberi kehormatan dan perbekalan untuk perjalanan mereka. Setelah 3 bulan di Pulau Malta, perjalanan dilanjutkan. Perjalanan ke Roma dengan kapal. Di kapal Alexandria yang ukirannya adalah saudara kembar, yakni Castor dan Pollux, yakni dewa kembar Zeus, yang dipandang sebagai dewa yang melindungi pelaut. Mereka telah melewatkan musim dingin di Pulau Malta. Berlayar ke Sirakusa, tempat mereka tinggal selama 3 hari. Ke Rhegium ujung selatan Italia, dan kemudian hari berikutnya ke Puteoli. Di Puteoli mereka menemukan saudara-saudara yang mengundang mereka untuk tinggal selama 7 hari. Melanjutkan perjalanan. Dari Puteoli mereka menuju ke Roma. Ketika saudara-saudara dari Roma mendengar bahwa mereka akan datang, mereka datang menemui mereka di Pasar Appius, 40 km dari Roma, di 3 teluk, yakni 28 mil dari Roma. Ketika Paulus melihat mereka, dia bersyukur kepada Tuhan dan menjadi berani. Akhirnya tiba di Roma, di mana perwira itu menyerahkan tahanan kepada kapten penjaga. Sementara Paulus diizinkan untuk tinggal sendiri dengan seorang prajurit untuk menjaganya. Sebagai kesimpulan, kita bisa membayangkan emosi Paulus setibanya di Roma. Sebuah kesempatan yang telah dia doakan selama bertahun-tahun sebelumnya.
penggenapan janji yang dibuat Yesus dan utusan seorang malaikat kepadanya. Meskipun butuh bertahun-tahun dan liku-liku yang tidak terduga, pemeliharaan Tuhan membawanya sampai ke tujuannya. Dan di sepanjang jalan itu, Allah memberikan bukti pemeliharaan, mirip dengan kisah Yusuf dan Esther. Kehidupan Paulus adalah pengingat bahwa Tuhan itu baik. Dia menjaga dan menyediakan segalanya bagi umatnya. Meskipun pada saat itu iman kita mungkin diuji ketika tampaknya Dia tidak dekat. Semoga kisah-kisah Alkitab seperti itu mendorong kita untuk tidak pernah kehilangan iman, tetapi untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan, untuk memimpin kita melalui lautan badai kehidupan ke tujuan akhir kita, kota surgawi yang menanti. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana rombongan Paulus sudah dipelihara sedemikian rupa, maka kita wajib mempercayakan kehidupan kita di dalam belas tangan kasihan Tuhan. Karena di dalam providensia Allah tidak ada sehelai rambut yang akan gugur jikalau Tuhan tidak kehendaki. Biarlah dengan iman percaya yang demikian, kita senantiasa memiliki pengalaman yang lebih mendalam dengan Tuhan kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pembelajaran kita maupun di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus yang sama akan menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.